Nomor halaman nomor hadisnya 956. Tayyib. Kalau sama halamannya 400, nomor hadis 956. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyuma abdin, di mana seorang budak hamba sahaya, tazawwaja, menikah, bi ghairi idzni mawalihi, dengan tanpa izin juragan dia, au ahlihi, atau lafadznya keluarga dia yang dimaksud juragan, fahuwa ahir, maka dia adalah orang yang berzina, artinya tidak sah nikahnya dan dia termasuk berzina. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahahu. Tirmidzi mensahihkan hadis ini, wa kadzalika Ibnu Hibban juga mensahihkan hadis ini. Seorang budak, dia mamlukin, wa ma malakat aymanukum, dia tidak merdeka, dia dalam keadaan diperbudak atau dikuasai oleh seseorang. Ketika dia menikah tanpa izin juragannya, maka pernikahannya tidak sah. Ini budak laki-laki ya. Nah, maka pernikahannya tidak sah dan dia terbilang orang yang berzina jika melanjutkan. Nah, akhir maknanya adalah zanin, zanin di bawah 956. Mustafad bin al-hadis, butlanu nikahil abdi biduni idzni sayyidih, batalnya pernikahan budak laki-laki dengan tanpa izin juragannya. Apalagi budak perempuan. Budak perempuan itu bagi juragan laki-laki ibarat istri. Makanya awma malakat aymanukum. Nah, itu walinya ya juragan itu. Kalau budak laki-laki cukup minta izin, diizini, selesai. Nah, yang menikahkan adalah wali perempuan. Budak laki-laki cukup minta izin. Tapi kalau budak perempuan bukan hanya minta izin, pernikahan pun juga menjadi tanggung jawab juragan. Tayyib. Yang kedua, idza tazawwajal abdu bi ghairi idzni malikihi, ketika seorang budak menikah dengan tanpa izin pemiliknya, juragan dia, wa ajazahu sayyidu, lalu juragan itu membolehkan, meneruskan, yamfudhu aqduhu, maka akad nikahnya terus sahih, enggak perlu diulang. Jadi kalau dia terlanjur menikah dan belum izin, lalu juragannya memaklumi dan membolehkan, maka tidak perlu diulang nikahnya, langsung terus jadi gitu. Ini merupakan salah satu kemurahan yang diterangkan oleh para ulama. Coba Anda mendengarkan hal seperti ini namanya fikih. Kalau tidak mengikuti ulama, terus ikut siapa? Nah, ulama mengeluarkan kaidah kesimpulan-kesimpulan seperti ini pakai kaidah yang sudah baku, yang orang awam, orang nggak belajar, nggak tahu, dia nggak ngerti bagaimana kaidahnya. Lalu digabungkan juga mungkin dengan ayat Quran, mungkin dengan hadis-hadis yang lain. Itu yang ngerti adalah para ulama. Lah kok meteges itu takabur, tidak mengedepankan ulama fikih, dari mana ilmu didapat seperti itu?
Itu bukan ucapan orang lulusan Masjidil Haram. Haram alaih. Haram ucapan seperti itu. Itu menyesatkan umat, menyesatkan umat. Allah yahdi. Semoga Allah menunjukkan dia lagi. Taib. 957. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha, muttafaqun alaih. La yujma'u, tidak boleh dikumpulkan, diwayuh atau di apa bahasanya, diwayuh, digandeng, antara seorang wanita wa ammatiha, dan bibi dia dari bapaknya. Bibi saudaranya bapak dia. Kalau orang Jawa bilang bule katut atau bude katut. Jadi bulenya istri atau budenya istri. Gak boleh istri digandeng terus menikahi bulenya, diwayuh dengan bulenya, gak boleh. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh menggandeng antara seorang wanita dan bibi dia dari ibunya. Bibi dari ibunya. Muttafaqun alaih. Jadi mahram yang haram dinikah itu ada namanya mahram haraman mu'abbadan. Mahram selamanya, mu'abbad, mu'abbad. Ada mahram mu'aqqatan. Mu'aqqat, ada waktunya. Ini yang disebut di Jokam disebut dengan mahram sementara. Mahram sementara itu dalam ayat Quran dan hadis dan ijma' para ulama itu bukan mahram selamanya. Tidak boleh diperlakukan dengan mahram selamanya, enggak boleh. Itu hanya dilarang dinikah saja. Dilarang dinikah sampai istri dicerai atau mati istrinya. Contohnya dalam ayat wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, sama dengan ini. Jadi saudari ipar kita enggak boleh kita gandeng dengan istri kita. Istri kalau sudah mati atau dicerai boleh mengawini, menikahi saudara ipar. Sama dengan ini, boleh menikahi bibinya istri. Boleh. Kalau istri sudah mati atau sudah cerai, enggak boleh digandeng. Ini namanya al-hamwu. Dalam hadis disebutkan al-hamwu al-maut. Saudara-saudaranya suami atau saudari-saudarinya istri kita itu bahaya. Kerabatnya istri itu bahaya. Artinya bukan mahram selamanya. Tidak boleh salaman, tidak boleh nyepi, itu orang lain. Orang lain. Beda dengan mahram dari nasab yang 7 itu. Yang 7, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu ada 7. Dari nasab kalau itu boleh, salaman boleh, ini boleh. Itu diterangkan dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur. Saudara, mudah-mudahan syubhat ini sudah bisa dihilangkan oleh saudara Fawaz kalau dia berani dengan teman-temannya. Tapi pada saat saya menulis skema mahram dan menulis bab mahram, saya sudah membacakan itu dan sudah menerangkan. Namun mahram sementara seperti ini, sepertinya mereka masih bertahan, katanya sejak zaman dulu begitu. Boleh salaman, boleh nyepi dan seterusnya. Itu kesalahan, bertentangan dengan ayat Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma' para ulama. Muttafaqun alaih. Itulah hasilnya orang tidak mengedepankan ucapan para ulama fuqaha. Nah, itulah hasilnya. Nah, kayak seperti itu jadi fatal akibatnya, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Muttafaqun alaih. Naam. Di sini ma yustafad minal hadis hurmatul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha. Diharamkan menggandeng antara seorang wanita dan bibi dia. Enggak boleh dinikahi dua-duanya bersamaan. Wa bainal mar'ati wa khalatiha, antara seorang wanita dengan bibi dia. Kalau ammah dari bapak, kalau khalah dari ibu. Fi nikahi rajulin wahid, di dalam nikahnya seorang laki-laki. Artinya dinikahi oleh seorang laki-laki, tidak boleh. Fi waktin wahid, di waktu yang sama, di waktu yang sama.
bil ijma', ini sudah ijma' para ulama. Nah, ijma' para ulama. Oh ya, saya mumpung ingat. Lalu juga di Jokam katanya dari dulu ini subhat juga bab mahram, mertua tiri dianggap mahram sehingga salaman. Itu bukan mahram mertua tiri itu. Mertua tiri itu bukan mahram. Ibu mertua tiri, artinya wayuhannya bapak, itu bukan mahram. Yang mahram itu wa ummahatu nisaikum, ibu kandung istri kamu. Nah, itu mahram. Mahram dari hasil pernikahan, dan selamanya. Kalau istrinya bapak mertua, bukan ibu kandungnya istri, itu bukan mahram. Di Jokam sama dengan ini, mereka masih salaman itu, makanya yang terjadi saya katakan tadi, bintang film itu sampai sekarang itu salaman mereka, salaman dari keluarga. Tayyib, itu mumpung ingat. yang berani nyampaikan silakan disampaikan, itu syubhat, itu enggak benar. Yang kedua, idza aqadar rajulu 'alal ammati wa binta akhiha ma'an aw 'alal khalah wa binta ukhtiha ma'an batalal aqdu. Ketika seorang laki-laki berakad nikah, yaitu 'alal ammati, atas seorang bibi, wa binti akhiha, dan anak perempuan saudara laki-lakinya bibi, artinya bibik dan ponaannya, ma'an bersamaan, diwayuh, digandeng, atau alal khalah, menikahi seorang bibi dari ibu, wa binti ukhtiha, bersama anak perempuan saudara perempuannya bibi, ma'an bersama-sama, batalal aqdu, maka batal akad nikah itu, tidak sah. Jadi mewayuh seorang bibi dengan anak perempuan saudara laki-laki dia, ammah bersama ponakannya dari saudara laki-lakinya, atau seorang bibi bersama anak perempuan saudara perempuan dia, itu nikahnya batal. Wa idza kanat ihdahuma tahtahu, jadi kalau berdua langsung digandeng, sekali nikah digandeng, maka batal pernikahan itu. Wa in kanat ihdahuma tahtahu, jika ada salah satu keduanya, paman bibi dan ponakannya itu, tahtahu di bawah dia, artinya sudah jadi istri, tsumma tazawwaja tsaniyah, kemudian dia menikah yang kedua kali, wanita kedua, batalal aqdul jadid, maka batallah akad yang baru. Menikahi seorang bibi, dah dia jadi istrinya, kemudian menikah lagi dengan ponakannya, diwayuh dengan ponakan, maka pernikahan ponakan ini batal, yang belakang ini batal, tidak boleh, haram dalam agama. Tayyib. Yang ketiga, hirsul Islam ala silatil arham. Dalil ini menunjukkan semangatnya Islam, syariat Islam, untuk menyambung famili, wa ib'adi asbabil qati'ah, dan menjauhkan sebab musabab putus famili. Artinya salah satu hikmah dari larangan pernikahan antara menggandeng antara bibi dan ponakannya, salah satu hikmahnya dikhawatirkan kalau terjadi pertikaian antara dua madu ini akan merusak silaturahim, memutus famili. Nah, itu diambil isyarat, diambil sebagai dalil bahwa Islam betul-betul menjaga sambung famili dan menjauhkan sebab musabab terputusnya sambung famili. Sampai pernikahan pun, mewayuh pun dilarang karena bisa berakibat putusnya famili. Taib. 958. Baik. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Utsman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La yankihul muhrimu, tidak boleh orang yang sedang berihram menikah. Tidak boleh berihram haji atau berihram umrah, sedang berihram berarti sudah mengambil mikot dan belum lukar. Enggak boleh menikah pada saat sedang berihram. Wala yunkihu, dan tidak boleh menikahkan. Orang yang ihram tidak boleh menikahkan. Barangkali dia sebagai wali, maka tidak boleh menikahkan. Jadi menunggu selesai ihramnya, sudah tahallul. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu, dan dalam sebuah riwayat bagi Imam Muslim, wala yakhtubu, tidak boleh melamar. Orang yang berihram tidak boleh melamar seorang wanita. Wa zada Ibnu Hibban wala yukhtabu alaihi, tidak boleh dilamarkan untuk dia. Ngelamar sendiri enggak boleh, menyuruh orang lain untuk melamarkan juga tidak boleh. Enggak boleh dilamarkan untuk dia. Menunggu tahallul, menunggu sudah selesai pekerjaan hajinya. 958, la yunkih ay la yaqitu zawaja li ghairihi, tidak boleh mengakad nikahkan orang lain. Tidak boleh mengakad nikah li ghairihi, orang lain, untuk orang lain enggak boleh. Biwilayatin, dengan hak kewalian, au wakalatin, atau hak mewakili. Memang dia asli walinya enggak boleh, atau dia mewakili wali yang sah juga tidak boleh kalau dia sedang berihram. Sedang berihram. Contohnya kayak gini. Ini fikih namanya. Dalam hadisnya hanya disebut tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan. Nah, di sini ada penjelasan baik dari hak kewalian maupun dari hak mewakili. Dari mana kita ngerti masalah ini? Fikih para ulama, dan itu ada kaedahnya. Ada kaedahnya, ada kiasnya, ada macam-macam kaedah sudah ada di situ. Kalau nggak ikut ulama, Anda mau ikut siapa? Kok sombong banget? Ya, mau bikin madhab sendiri? Mungkin. Kalau dibilang bikin madhab sendiri, ya itu tadi dia bilang madhabnya Muhammadi. Ya, saya masih ingat itu. Jadi Syekh Abu Sama Abdul Zahir itu pernah ditanya, madhab Anda apa? Karena yang bertanya ini orang yang ta'assubiyah, artinya orang yang dipertimbangkan dia akan ta'assub, akan hulu kepada satu golongan, maka beliau menjawabnya, ana Muhammadi, saya golongan Nabi Muhammad, katanya. Tidak ada madhab Muhammad, enggak, saya golongan Nabi Muhammad, saya ikut Nabi Muhammad. Apalagi bilang madhab Quran hadis, mana ada. Madhab itu yang dimaksud jalan seorang ulama yang diakui oleh orang dunia kemampuannya di dalam mengeluarkan, menjelaskan hukum-hukum syariat dari Quran hadis. Secara umum madhab itu sama, fikih itu sama, ada perbedaan sedikit-sedikit karena penggunaan dalil yang tidak sama. Itu dimakfu. Jadi saudaraku, saya ulangi, perkataan-perkataan seperti itu adalah pembodohan kepada umat. Jangan mau ditipu seperti itu lagi. Kita kembangkan keilmuan sesuai dengan bagaimana pemahaman para ulama. Kita ikut para ulama. Nah, di sini ma'istafat minal hadis, la yaqidul muhrimu an nikah li nafsih. Tidak boleh orang yang ihram melakukan akad nikah untuk dirinya. La yaqid, tidak boleh berakad nikah, tidak boleh mengikat orang ihram pada nikah untuk dirinya. Wala yuzawwiju imra'atan, dan tidak boleh menikahkan seorang wanita biwilayatin, dengan hak kewalian karena memang dia walinya, aw wakalatin, atau dia mewakili wali yang sah. Wala yakhtub, tidak boleh melamar. Wala yataqaddamu ahadun lil khidbah minhu, tidak boleh ada seorang yang maju untuk melamar dari dia, mewakili dia yang muhrim, tidak boleh.
fa in fa'ala fasadal aqdu. Jika dia mengerjakan sedang ihram, maka rusaklah atau batallah akad nikah itu. Baik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrimun. Nabi menikahi Maimunah. Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas dari ibunya. Ibunya Ibnu Abbas itu berarti istrinya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Maimunah ini iparnya paman Nabi, dinikah oleh Nabi. Itu bibinya Ibnu Abbas. Wa huwa muhrimun, sedangkan Nabi itu orang yang berihram. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Wali Muslim an Maimunah nafsiha, dari riwayat Imam Muslim dari Maimunah dirinya, langsung dari dirinya Maimunah sendiri radhiyallahu anha menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi tazawwajaha, menikahi dia, wa huwa, sedangkan Nabi halalun, keadaan halal. Artinya tidak sedang berihram. Seperti ini secara zahirnya lafaz seakan kontradiksi, bertolak belakang. Ya. Tapi dalam hadis Muslim sendiri ada penjelasan halal. Dalam muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Nabi keadaan ihram. Dalam riwayat hadis Muslim, Nabi keadaan halal. Coba kita baca syarah. Adamu jawazi nikahil muhrim. Tidak boleh ini sebagai dalil tidak bolehnya menikahnya seorang yang sedang berihram. Tetap disimpulkan begitu. Orang yang berihram tidak boleh nikah, seperti hadis sebelumnya. Yang kedua, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah radhiyallahu anha wa huwa halalun. Sesungguhnya Nabi menikahi Maimunah radhiyallahu anha, kondisi Nabi itu sudah halal, sudah tahallul, atau kondisi halal, belum berihram atau sudah tahallul. Kama qalat Maimunah, sebagaimana telah dikatakan oleh Maimunah sendiri radhiyallahu anha yang menjalani. Wa Abu Rafi' radhiyallahu anhu, dan telah dikatakan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Ini sebagai pelaksana pernikahan, istilahnya yang melancarkan, pengurusnya Abu Rafi'. Wa wakiluha bainaha wa bainan Nabi, dan menjadi wakilnya Maimunah, baina antara Maimunah wa bainan Nabi, dan antara Nabi. Abu Rafi' sendiri sebagai pengurus atau wakil yang melancarkan hal itu juga menyatakan Nabi dalam keadaan halal, tahallul, tidak berihram. Walikathrati turuqi hadhihi riwayah, dan karena banyaknya jalur-jalur sanad riwayat ini, yaitu yang meriwayatkan bahwa Nabi dalam keadaan halal. Wali annal wahma ilal wahid aqrabu minal wahmi ilal jamaah, karena ketidakjelasan yang dinisbatkan kepada satu orang, wali annal wahma ilal wahid aqrabu minal wahmi ilal jamaah, lebih dekat daripada ketidakjelasan yang dinisbatkan kepada jamaah, orang banyak. Jadi kalau dua-duanya dianggap tidak jelas, maka Ibnu Abbas sendirian. Kemudian Maimunah dan Abu Rafi' 2 orang, maka yang dimenangkan yang 2 orang. Dimenangkan 2 orang. Jadi yang dianggap pasti atau lebih dekat kepada ketidakjelasan itu Ibnu Abbas, karena 1 orang. Wakila, ada yang mengatakan para ulama, makna wa huwa muhrim ay dakhilun fil haram atau fi syahril haram. Ini ada sebagian ulama yang mentakwil dalam hadis ini sehingga tidak ada kontradiksi.
Hadis ini muhrimun itu aidakhilun fil haram, orang yang masuk di kawasan tanah haram. Nah, ini artinya orang yang berada di dalam tanah haram. Nabi menikahi Maimunah ketika beliau berada di tanah haram, bukan keadaan ihram maknanya. Au fi syahril haram, atau maknanya di bulan haram. Nabi menikahi Maimunah di bulan haram. Itu. Ini takwil sebagian para ulama. Jadi di antara dua hadis ini yang dimenangkan adalah hadis yang halal. Karena yang keadaan berihram hanya Ibnu Abbas. Kemudian yang menyatakan keadaan halal pelakunya sendiri, Maimunah dan Abu Rafi. Kemudian jalur sanadnya lebih banyak yang menunjukkan Nabi dalam keadaan halal, keadaan tahallul. Kemudian kata-kata muhrim bisa diartikan lain. Tidak harus bermakna orang yang sedang berihram, bisa berada di tanah haram atau berada di bulan haram. Masih bulan haram. Taib. Nah, kayak begini, ini ada kaidahnya semua, Saudara. Ada di usul fikih namanya, bagaimana cara, atau di mustalah hadis. Bagaimana nasikh mansuh. Lah kalau enggak ikut ulama fikih mau bikin kaidah sendiri, dari mana Anda ngerti? Jadi ucapan tadi saya ulang, ucapan tadi itu ucapan orang yang lupa dengan ilmu atau orang yang dalam keadaan tertekan. Waliyadzubillah. Bahaya, Saudara, memang zaman fitnah itu seperti itu. Kadang orang lemah, kadang orang enggak berani, kadang orang lupa mengikuti hawa nafsu. Nah, itu. Taib. Insyaallah untuk materi hadis cukup. Kita berpindah ke qaulul mufid fi adillati tauhid. Berarti kita masih berada di bab keharaman berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu memanggil dengan mengagungkan sebagaimana mengagungkan Allah, atau memohon, meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa melakukannya kecuali Allah. Itu haram dan itu syirkun akbar. Dalil-dalil dari beberapa ayat sudah kita baca, tersisa dalil-dalil dari hadis. Nah, halaman 83. Anin Nu'man ibni Bashir qala Nu'man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu huwa doa al-ibadah, adalah ibadah. Doa itu betul-betul ibadah kepada Allah. Maka ketika dipalingkan kepada makhluk, berdoa kepada jin, berdoa kepada wali yang ada di dalam kuburan, berdoa kepada penghuni gua dan lain-lain, disitulah nanti timbul syirkul ibadah, syirik di dalam beribadah, itu syirkun akbar. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca setelah beliau bersabda, membacakan ayat untuk menguatkan sabda beliau. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berfirman, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku mengabulkan kepada kalian. Maka aku mengabulkan kalian. Kata perintah di sini berarti hukumnya wajib. Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu namanya ibadah. Itu namanya ibadah. Nah, nyimpulkan seperti itu, seperti ini namanya fikih, Saudara. Namanya fikih. Nah, itu pakai kaidah. Bagaimana kok bilang nggak ikut ulama fikih, itu bagaimana? Berarti Anda mengulamakan diri, mau bikin fikih sendiri. Udah, nanti dibilang madhab jokamiyin. Madhab jokamiyin. Nanti umumkan saat dunia siapa yang mau ikut itu. Yang mau ikut. Jangan sok-sokan. Waliyadzubillah, Masya Allah. Saya merasa terpanggil untuk menjelaskan ini karena
di waktu dia ngisi asrama ditulis, apalagi diterangkan ini lulusan Masjidil Haram. Sungguh ini mencemarkan nama baik Masjidil Haram. Waliyadzubillah. Semoga Allah mengampuni dan membuka hatinya. Nah. Terus innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong, takabbur an ibadati, jauh atau menjauh dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dengan hina. Ibadati. Nah, ini menunjukkan doa, bahwa doa di depan itu adalah ibadah. Ibadati maksudnya du'ai. Dia nggak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dengan hina. Jadi kewajiban berdoa hanya khusus kepada Allah. Nah, yang kedua, Abdullah bin Abbas annahu raqiba khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, sungguhnya dia naik kendaraan di belakang Nabi. Naik kendaraan di belakang duduknya Nabi. Maksudnya dibonceng oleh Nabi. Yaman suatu hari. Ini misanan, ini sepupu. Jadi Abbas itu paman Nabi, Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi, tapi dia masih kecil, termasuk yang diramut oleh Nabi. Kalau Maimunah tadi bibinya Ibnu Abbas, saudarinya ibunya Ibnu Abbas, dinikahi oleh Nabi, namanya Maimunah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas sambil dibonceng, lihatlah bagaimana sayangnya Rasulullah kepada anak kecil, apalagi keluarganya. Dibonceng lalu dipanggil ya gulam, hei bocah. Kalau Madura, hei cong, nak, le kalau bahasa Jawa. Bersama bahasa Indonesia nak, panggilan sayang. Ini u'allimuka kalimat. Sungguh aku akan mengajari kamu beberapa kalimat, beberapa ucapan atau hal-hal yang penting, yaitu ihfadillah. Ini contoh bagaimana Rasulullah mengajari cabai rawit. Ya. Jangan ngajar hanya orang dewasa tok, cabai rawit diajari. Rasulullah mengajari cabai rawit. Kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi? Ini tauhid. Ini isinya tauhid. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah menjaga kamu. Jagalah Allah itu apa? Yang dimaksud bukan menjaga Allah, zatnya Allah, bukan. Firmannya Allah apa? Perhatikan, dijaga, diamalkan. Ya, kabar penakut dari Allah dijaga, kamu takut betul. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu menjumpai Allah di depan kamu. Artinya kamu akan selalu dekat dengan Allah. Ketika kamu menjaga perintah ketaatan kepada Allah, maka Allah dekat dengan kamu, ada di depan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Ini hubungannya dengan masalah berdoa. Mahallus syahidnya di sini. Ketika kamu minta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Ini tauhid semua, kan? Ini yang oleh para ulama, oleh guru-guru kami di Masjidil Haram itu sering diangkat dalil ini. Salah satunya adalah anak kecil itu pelajari tauhid sejak kecil. Pelajari dekat dengan Allah. Pelajari bahwa Allah segalanya yang bisa memberi. Berdoa, itu pelajaran tauhid namanya. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Jangan menggantungkan diri kepada manusia. Nah, anak kecil itu kan kalau apa-apa kan minta bapaknya, ibunya. Sebelum dia terbiasa menggantungkan diri, dia diajari oleh Rasulullah untuk bertauhid kepada Allah dalam masalah berdoa kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong itu berarti menjumpai masalah. Menjumpai masalah yang berat sehingga perlu minta tolong. Kalau berdoa itu membutuhkan, memerlukan sesuatu,
karena manusia ini memang fakir, umum lah istilahnya. Itu permintaan secara umum, silakan minta kepada Allah. Kalau ada masalah perlu minta tolonglah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Taib. Ada lagi di atasnya. Jadi ada ad-du'a atau as-su'al, terus naik lagi isti'anah, naik lagi namanya istighatsah. Istighatsah. Kalau isti'anah itu minta tolong ada masalah. Tapi kalau istighatsah minta tolong sudah keadaan genting, namanya istighatsah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah satu malam di malam perang Badar, itu namanya istighatsah. Beliau sholat, berdoa lagi, sholat lagi sampai pagi, sehingga paginya Allah menurunkan 5.000 malaikat setelah beliau istighatsah. Nah, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Ketahuilah, sesungguhnya umat, maksudnya orang banyak segolongan, law ijtama'u, seandainya mereka berkumpul sepakat, ala an yadurruka bi syai', untuk membahayakan kamu dengan suatu bahaya, lam yadurruk, maka mereka tidak bisa membahayakan kamu, berbuat bahaya untuk kamu, illa bisyai'in, kecuali sesuatu bahaya, qad kataballahu alaika, yang sungguh Allah telah menulisnya menimpa kamu, sudah ada qadar sebelumnya. Ini diajarkan tidak takut kepada siapapun, hanya kepada Allah. Dan diajarkan tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Kamu jangan takut siapapun. Umat semuanya berkumpul ingin membahayakan kamu, membunuh kamu atau mengusir kamu dan lain-lain, tidak akan terjadi itu, kecuali kalau memang sudah ada qadar dari Allah. Ini mengajarkan supaya kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah. La yaruddul qadara illa du'a, tidak bisa menolak qadar yang buruk kecuali doa itu sendiri. Kembali kepada Allah. Wa ini jatamau ala an yanfa'uka bi syai'in, dan jika mereka berkumpul sepakat untuk memberi manfaat kepada kamu dengan suatu manfaat, lam yanfa'uk, maka mereka tidak mungkin, tidak bisa memberi manfaat kepada kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan suatu manfaat yang sungguh Allah telah menulisnya untuk kamu. Kalau memang sudah ada qadarnya, terjadi. Kalau enggak terjadi. Enggak akan wujud. Semua ada di tangan Allah. Rufi'at al-aqlam, sudah diangkat pena-pena penulis qadar, wajaffat as-suhuf, dan telah kering as-suhuf, buku, maksudnya tinta buku yang ditulis tentang qadar-qadar itu sudah kering, sudah nggak bisa dihapus. Penanya juga sudah diangkat, sudah diletakkan, tidak mungkin nulis lagi. Kemudian tulisannya juga sudah kering. Artinya qadar Allah tidak bisa dirubah. Kamu harus yakin dengan qadar Allah. Pasrah, ridha dengan qadar Allah. Inilah mengajarkan kepada kita untuk selalu minta kepada Allah, tawakal kepada Allah, yakin dengan qadar Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Maka perhatikan hal-hal yang menimpa saudara-saudara kita umat Islam, ya. Ada yang punya keyakinan sehingga menyebabkan dirinya tidak pede. Tidak, karena dia meyakini doanya nggak mungkin mustajab. Dia meyakini ada orang lain, orang soleh yang mustajab. Keyakinan itu boleh. Memang ada orang yang mustajab doanya. Tapi kalau membuat kita terus tidak berdoa kepada Allah, terus pasrah kepada orang lain, itu tidak boleh. Tidak boleh, karena itu melemahkan iman berarti.
Jelas-jelas Allah mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setiap hamba Allah supaya menerima apa yang dipanggilkan oleh Allah. Ayo berdoa kepadaku, langsung aku dekat, kata Allah. Nah, kalau ada orang soleh terus hanya berpasrah dirinya terus tidak berdoa, hati-hati, bisa termasuk yang tadi, ayat tadi, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Harus berdoa kepada Allah. Wah, saya orang banyak maksiat. Ya sudah, diawali dengan bertobat kepada Allah. Bertobat, istighfar kepada Allah. Allah mencintai, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sudah dicintai, insya Allah dikabulkan oleh Allah doanya. Terus ada naik lagi. Tadi meyakini sehingga melemahkan dirinya, tidak berdoa. Lalu ada yang naik lagi keyakinannya. Orang ini punya kewenangan, punya kudrah, punya kuasa memohon kepada Allah. Seakan kalau orang ini yang bilang, maka Allah pasti ngabulkan. Nah, ini benih-benih kesyirikan di sini. Benih-benih kesyirikan. Sehingga apa? Sehingga kalau orang ini mati, akhirnya orang mendatangi kuburan dalam rangka ini. Dalam rangka ini. Ibaratnya seperti orang Quraisy, seperti kaum Nabi Nuh zaman dulu. Kalau kita bahasakan yang sederhana, mereka mendekat ke patungnya, kalau kuburan ya ke kuburannya, terus dia bilang, wahai wali, wahai orang yang suci, wahai orang yang mulia, tolong sampaikan kepada Allah, tolong doakan kepada Allah, saya minta begini, disembuhkan dari sakit. Tapi yang dipanggil walinya. Inilah ucapan orang Quraisy, musyrik Quraisy yang mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Inilah patung-patung ini yang menolong kami di sisi Allah. Jadi seakan orang ini, patung ini atau siapapun orang soleh yang di dalam kuburan sudah mati, diyakini masih hidup dan bisa mendatangi Allah terus minta dan pasti dikabul. Inilah syirik. Inilah syirik. Karena secara lahir permintaannya kepada wali, kepada mayit. Secara lahir permintaannya kepada patung, doanya kepada patung. Nah, itu kesyirikannya. Tambah lagi keyakinan yang salah, bertolak belakang dengan ayat bahwa dia bisa mensyafaati di sisi Allah, bahasa lainnya tanpa izin Allah, tidak harus izin dulu. Nah, ini dia yang diyakini seakan pasti sudah. Nah, makanya wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ayyadhanallah liman yasha'u wa yarda. Nah, itu diingatkan. Maka kita ingat ayat itu. Malaikat saja tidak bisa menolong di sisi Allah, enggak bisa mohon kepada Allah untuk memintakan pertolongan dan langsung dikabulkan, tidak bisa. Kecuali kalau Allah sudah mengizini kepada malaikat itu untuk minta tolong untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi dua-duanya dibatasi. Asy-syafi' wal masyfu' ada di tangan Allah semuanya. Nah, inilah syubhat-syubhat yang masih menimpa saudara-saudara kita Islam di Indonesia ini khususnya atau di tempat lain sehingga timbullah datang ke kuburan bersemangat dalam rangka hal-hal seperti itu. Maka tetap kita ingatkan, ada yang masih memang tingkatannya hanya sekedar bid'ah saja, ada yang sudah mencapai kesyirikan wal iyadzubillah. Maka kita jaga diri kita, keluarga kita dan saudara semuanya di antara umat Islam. Barakallahu fina wa fikum. Insyaallah cukup materi malam ini. Silakan jika ada pertanyaan masuk atau yang langsung juga silakan.